warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Monika SPD, guru SDN 68 Prabumuli, Kota Prabumuli, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dan JAP Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kabupaten Serang, Banten. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SDN saya sendiri, SDN 68 Kota Prabumuli. Adapun materi yang akan saya sampaikan, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, tema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 3, muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu. Ada hari Rabu kemarin, kita sudah belajar tentang apa saja, Nak? Tentang kemarin? Oh iya, tentang apa? Kita tentang tumbuhan. Hari ini kita juga akan belajar tentang bagian-bagian. Tapi bukan tumbuhan lagi, tapi pada hewan. Nah, sebelum kita memulai Ibu menyampaikan materi, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu apa? Setelah mengamati video, peserta didik mampu menganalisis bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan tepat. Nanti Ibu akan menyampaikan video tentang pembelajaran kita hari ini. Kalian harus bisa menganalisis bagian-bagian hewan dan fungsinya. Yang selanjutnya, tujuan yang lain itu dengan kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat pertanyaan tertulis, menggunakan kata-kata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kita hari ini akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran kita mata hari ini yaitu kita belajar IPA dan bahasa Indonesia. Yang IPA materinya bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Bahasa Indonesia daftar pertanyaan wawancara. Dari hari ini sebelum kita mulai, Ibu saya mau bertanya dulu, hewan apa saja yang ada di rumah kita? Di sekitar kita. Rumah kita. Menjelaskan materi tentang ini bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kemudian yang biasa daftar pertanyaan wawancara. Ya, hewan di sekitar kita seperti yang kalian sebutkan tadi, ada ayam, ada kucing, ada sapi, ada apa tadi? Kuku, domba, kata kalian yang kalian sebutkan ya. Itu adalah hewannya. Nah, hewan di sekitar kita, lingkungan kita itu ada ya kucing, adalah nama kucing. Kemudian ada ayam. Nah, ini ada di lingkungan kita. Ada burung. Banyak macam burung yang ada di lingkungan kita. Kita bisa melihat ada burung elang katanya ini. Kemudian ada ikan. Ya, ada ikan. Kalau di rumahnya ada ikan hias ya. Ada yang punya akuarium di rumah? Punya. Titik ada ya? Itu adalah berarti termasuk di rumahnya itu hewannya ya. Nah, ada apa lagi? Ada sapi. Siapa yang namanya punya sapi? Oh, Kadila ada ya? Nah, itu berarti termasuk ya. Kambing, bebek, apa itik ini ya. Kemudian ada anjing. Itu merupakan contoh dari hewan-hewan yang ada di lingkungan. Nah, hewan-hewan tersebut mempunyai bentuk tubuh dan bagian yang berbeda. Hewan yang satu tidak sama dengan hewan yang lain. Anjing dengan kucing tidak sama, ya. Kemudian ikan dengan burung, dia mempunyai bentuk bagian tubuh yang berbeda. Bagian tubuh tersebut menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Kalau kucing tidak sama dengan ikan tempat tinggalnya, berarti dia mempunyai bentuk tubuh yang berbeda. Hewan tersebut dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan tempat tinggalnya.
hewan lain ya. di lingkungan sekitar Jadi kita. kalau ada yang kurang ya ditanyakan bisa ditanya. Kucing dan sebagainya. Ya teman videonya mana? Hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsi masing-masing. Hewan memiliki bentuk tubuh yang disesuaikan dengan tempat hidupnya dan cara mendapatkan makanannya. Bagian-bagian tubuh tersebut merupakan bagian tubuh luar dari hewan. Bagian di ikan berikutnya yaitu ekor. Ekor berfungsi untuk bergerak dan menghadap arah gerak. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian sudah menyaksikan video tentang apa tadi? Bagian-bagian hewan. Ada di video tadi ada berapa jenis hewan yang kita bahas? Apa saja ada? Ada kucing, burung, dan ikan. Tadi coba sidik dari video ada bagian-bagian pada tubuh kucing. Apa saja? Ada bulu, kumis, hidung, mulut, oh ya, kaki. Itu ada di video tadi sudah dijelaskan bagian-bagian kucing. Selanjutnya dari video juga dijelaskan ada bagian-bagian tubuh burung. Siapa yang bisa? Yo, pada video tadi dijelaskan bagian-bagian tubuh burung. Yang bisa? Ada sayap, ada kaki, yang lain ada mata, ada ekor, ada paru, ada cakar. Cakar pada burung apa fungsinya tadi? Nak? Untuk mencengkram massa. Ya, untuk bertengger, benar. Jadi cakar pada burung itu berbeda. Ada yang digunakan untuk mencengkram mangsa. Itu contohnya tadi apa? Pada elang. Ya. Kalau pada burung pipit apa gunanya? Untuk bertengger di dahan pohon. Bagian-bagian tubuh hewan itu dia mempunyai fungsi masing-masing. Seperti pada ikan. Coba, tadi di video kita sudah melihat yang namanya ekor pada ikan apa fungsinya? Ekornya ya, untuk bergerak dari benar ya. Untuk ya. Berarti kalian sudah menyaksikan video tadi, kalian sudah tahu apa itu bagian-bagian tubuh pada hewan dan fungsinya. Kita tahu hewan-hewan yang ada di lingkungan kita tadi yang kita bahas pertama tadi. Kalau ikan, kira-kira ada yang tahu bernapas ikannya apa? Kalau kambing, apa dia? Ada yang tahu? Apa? Iya, kalau kambing, sapi itu bernapasnya dengan paru-paru. Kalau ikan dia dengan insang. Di burung itu ada namanya paru-paru. Sebenarnya tadi untuk makan. Nah, ya, burung itu parunya gunanya untuk makan. Makanan burung itu juga berbeda-beda. Ada yang burung itu yang makanannya adalah daging, ada biji-bijian, ada yang mau makannya buah. Jadi bentuk paru burung itu berbeda. Sesuai dengan makanannya. Iya, Tika. Kalau dia makan burung, kalau pipit makan apa Tika? Pernah lihat burung pipit? Makan apa dia sebenarnya? Biji-biji? Ya. Kalau burung elang makan apa yang tadi? Makan daging, ya. Jadi hewan itu mempunyai bentuk paru yang berbeda pada burung sesuai dengan makan. Jadi fungsi dari bagian tubuh hewan itu akan berbeda-beda.
pada kucing sama ekor pada ikan itu sama fungsinya untuk menjaga keseimbangan. Nah, setelah kita belajar ini, kita ini Thank you for watching. Like, comment, share, and subscribe. Kita sudah ini mengetahui tentang hewan dan bagian-bagian kehidupan manusia. Kalian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita bisa pergi ke kebun binatang. Ada yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Aku. Sudah, Raka. Coba Raka. Di kebun binatang ada hewan apa saja, Raka? Jerapah. Ada jerapah. Terus burung. Burung. Ada apa lagi? Ikan. Ikan. Mau. Ada harimau. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Nih, pernah ke kebun binatang katanya tadi ya? Coba sebutkan apa saja. Ada badak. Ada kucing juga di situ. Ada apa lagi? Ikan. Ada kolam ikan, kebun binatang. Terus Orang hutan. ada orang hutan. Nah, kalian kalau mau mengetahui tentang macam-macam hewan yang lainnya, kalian bisa datang ke kebun Binatang. Nah, di kebun binatang kalian juga bisa bertanya kepada petugas, bertanya kepada petugas kebun binatang untuk mencari informasi. Nah, untuk mencari informasi di kebun binatang, kita bisa melakukan wawancara dengan petugas kebun binatang. Untuk mendapatkan informasi, kita bisa melakukan wawancara. Oke, kita lanjut ya. Tadi untuk menambah informasi kalian tentang hewan-hewan, macam-macam hewan, kalian bisa pergi ke kebun Binatang. untuk lebih mengenal keberagaman hewan, kita dapat pergi bertamasya ke kebun binatang. Di kebun binatang, itu kita dapat mengamati macam-macam hewan. Selain itu, kita juga dapat melakukan wawancara kepada petugas kebun binatang. Tujuannya adalah menambah informasi dan pengetahuan kita. Wawancara merupakan salah satu cara atau metode untuk mendapatkan data informasi. Oleh karena itu, narasumber yang diwawancarai harus orang yang menguasai informasi sesuai dengan topik yang ditentukan. Selain itu, pewawancara harus melakukan persiapan yang matang. Jadi kalau kita mau mendapatkan informasi yang bagus, informasi yang baik, informasi yang benar, kita bisa melakukan wawancara. Karena kita ingin mengetahui tentang macam-macam hewan yang ada di kebun binatang. Ada apa saja di kebun binatang, kita bisa berwawancara dengan petugas kebun binatang. Tapi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ada kira-kira yang tahu apa saja yang harus kita lakukan sebelum wawancara? Ada yang tahu? Berdoa, ya berdoa. Takut kaget petugasnya. Sekarang kita akan Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan wawancara. Yang pertama itu membuat daftar pertanyaan. Yang akan diajukan. Iya. Yang akan kita gunakan untuk mau ditanyakan. Kita harus buat dulu. Kemudian buat daftar pertanyaan wawancara yang akan diajukan kepada petugas kebun binatang. Yang ketiga apa? Pak, siapa yang mau membaca ke depan? Ini. Kita wawancara. Selamat siang, Pak Ali. Perkenalkan, saya Ardi dari sekolah SMP 1 Kemuning, meminta izin untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Kemudian langsungnya Pak Ali atau Pak Haji menjawab, boleh Nak, saya bersedia. Ini adalah contoh wawancara. Kalian bisa baca coba wawancara ini. Jadi wawancara itu kata-katanya harus sopan. Tidak boleh kata-katanya
diwawancara. Ada yang mau bertanya dulu? Sekarang untuk kalian menjadi informasi kalian tentang pembelajaran tadi dari video kalian, ibu minta mengerjakan LKPD ya. Sebelum ibu mengerjakan LKPD, ibu minta kalian bagi dulu kelompoknya ya. Ibu bagi ke kelompok. Silakan kalau ibu menyebut nomor 1 berarti itu kelompok 1. Kalau itu ibu nomor 2 berarti kelompok 2. Dan kalau ibu nomor 3 berarti kelompok 3. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Silakan berkelompok. Ini nomor 1. Ya. Kurang ya? Sebelum ini, ibu ini dulu. Ibu ini dulu ya. Ibu jelaskan dulu petunjuknya. Tujuan dari bekerja komedi itu pembelajaran dan itu setelah mengambil video, siswa dapat mengenali bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya dengan tepat. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dalam bentuk tabel. Pertanyaan wawancara, silakan dikerjakan nak. Nah, amati gambar hewan yang ibu bagikan. Itu hewan apa? Kemudian kalian tulis di kotaknya, pada kotak yang di sini nama hewannya apa, ya? Nama hewannya. Kemudian tuliskan bagian-bagian tubuhnya pada hewan yang kalian amati pada gambar, ya. Kalian tulis. Silakan dikerjakan untuk LKPD 1-nya. Untuk LKPD 2 kalian membuat daftar pertanyaan wawancara. Silakan dikerjakan nak. Silakan dianalisis bagiannya apa saja ya pada hewan tersebut ya. Ya? Nah, sebelum itu coba sekarang kita akan melakukan briefing dulu. Coba berdiri dulu. Berdiri. Organisasi kalian kalau sudah sampai mengerjakan tugas, sekarang kita briefing dulu. Kalau ibu bilang 1 kepala, kalian pegang kepala. 1 telinga. Tapi kalian bilang pegang 1 telinga. Tapi kalau ibu bilang kepala, berarti tidak usah memegang kepala. Ngerti? 1 kepala. Pegang kepala. 1 telinga. Tapi kalian bilang pegang 1 telinga. Tapi kalau ibu bilang kepala, berarti tidak usah memegang kepala. Ngerti? 1 kepala. Oke, terima kasih ya anak-anak. Berarti kalian tetap konsentrasi walaupun hari sudah mulai siang, kalian tetap konsentrasi. Nah, sekarang tadi sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Nah, sekarang ibu minta untuk presentasi setiap kelompoknya ya. Kelompok 1, silakan maju ke depan presentasi. Siapa yang mau mungkinnya? Hah? Coba ayo, maju Tika. Presentasi ke depan. Ayo. Yang 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, bagian tubuh hewan. 1.
pertanyaan. Saya ingin menambah pengetahuan saya. Ya, boleh. Saya silakan jika ingin melakukan. Ya, nama Bapak, nama saya Bapak David. Apa pekerjaan Bapak? Saya bekerja sebagai petugas kebun binatang. Tidak lengkap. Berapa jumlah pengunjung di kebun binatang ini setiap hari ya? Pengunjung kebun binatang setiap harinya lumayan banyak, sekitar 500 orang dan akan meningkat ketika musim liburan tiba. Terima kasih Bapak atas informasi dan ilmu kali ini. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat penjelasan informasi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagian tubuh hewan, kaki berfungsi untuk berjalan, mulut untuk makan, hidung untuk bernafas, bulu untuk menghangatkan badan, mata untuk melihat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD. Pada LKPD tadi kalian membahas tentang apa saja? Kelompok 1 membahas apa? Burung. Kelompok 2? Sapi. Kelompok 3? Nah, semua hewan tersebut mempunyai bagian-bagian masing-masing. Kelompok 1 tadi menyebutkan burung, dia ada sayap, ada paruh. Kemudian kelompok 2 itu membahas tentang sapi ada bulunya, ada kakinya. Itu adalah bagian-bagian pada tubuh hewan. Kemudian wawancara, tadi LKPD 2 kalian mengerjakan daftar wawancara. Apa pertanyaan-pertanyaan pada wawancara? Itu adalah kalian sudah bisa mengerjakan tugas kalian untuk menganalisis pertanyaan pada wawancara dan bagian-bagian pada hewan. Selanjutnya kalian silakan kumpulkan LKPD-nya. Nah. LKPD-nya silakan dikumpul. Ya, sini. Ya, dikumpulkan. Nah. Ini Bu. Sudah? LKPD-nya sudah kumpul. Ini Ibu nilai dulu ya LKPD-nya. LKPD kelompok 1 nilainya. Karena warna Ibu ini interaksi, nilainya 100. Kelompok 1. Kelompok Firza, mana ambil? Tolong, ada dari materi tadi ada yang mau bertanya dulu? Tidak. Nah, kalau tidak, sekarang Ibu akan memberikan tes formatif ya untuk menilai kemampuan kalian masing-masing ya. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan masing-masing. Nah, kita koreksi dulu ya. Ini sudah
proses merawat hewan yang sakit. Ketika hewan sakit, yang kami lakukan adalah mengecek gejala-gejalanya terlebih dahulu, kemudian memberi penanganan seperti memberi obat atau vaksin secara teratur agar bisa sembuh. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat pertanyaan wawancara di atas adalah Mana? B. B, ya jawabnya ya B. Bagaimana? Jadi kalau kita mau menanyakan cara, berarti kita harus menggunakan bagaimana. Nomor 10. Coba, Tika. Wawancara. Berapa banyak pengunjung yang datang pada setiap harinya, Pak? Narasumber. Kalimat yang tepat untuk melengkapi daftar pertanyaan wawancara di atas adalah D, Bu. D. Jawabannya ya D. Coba dibuat dengan caranya, kumpulkan ya, biar ikut nilai. Ya, akan dikumpulkan kalau sudah. Nah, dari hasil tes ini ternyata alhamdulillah kelas 4 ini mendapat nilai 100 semua. Ya, 100 semua ini. Ada satu yang tidak ini, 80 ini. Siapa ini? Nanti 80, salah satu yang ini tadi ya. Salah dua berarti. Ya, salah dua nih 80. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, kita membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini dulu. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajarannya? Siapa yang menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Kita hari ini belajar tentang apa saja, Nak? Bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian